Baik, selamat siang semuanya. Kita lanjutkan materi kita ya. Bentar, saya matikan dulu WA saya supaya enggak bunyi. Ya. Nah, kita lanjutkan materi sedikit lagi ya. Ini mohon maaf karena saya sedang batuk ya. Jadi kalau tiba-tiba berhenti begitu ya, itu berarti saya sedang batuk ya. Berarti saya tutup dulu gitu Zoom-nya. Ya. Baik. Kemarin waktu pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang asistif sama well-being technology ya. Jadi kemudian ada dua hal lainnya yaitu computer supported cooperative work termasuk diantaranya yang termasuk di dalam CSCW ini itu adalah crowdsourcing ya, crowdsourcing sama human computation. Kemudian ada computational social science ya. Nah, computational social science itu banyak berkembang di Eropa utamanya ya. Kalau kom social computing secara umum itu asalnya dari sebuah lab di Amerika. Ya. Nah, kita ini karena saya menempatkannya computational social science dulu ya, kita bahas ini dulu. Jadi computational social science ya, kalau kita buat grafik seperti ini ya, computational social science itu di sisi kanan ya, di sisi kanan atas. Jadi eh, ada partisipasi orang yang banyak gitu ya, kemudian juga komputasinya juga besar gitu ya. Di sini di social machine ini ya untuk yang dua topik tadi ya. Jadi memang agak jauh dari asistif sama well-being technology ya. Tapi semuanya itu termasuk dalam cakupan sosial informatif. Nah, definisi dari computational social science seperti ini ya. Jadi ada data ya ada data yang besar begitu ya, data yang besar ini biasanya didapatkan dari sosial media begitu ya, kemudian dilakukan pemrosesan begitu ya dengan menggunakan machine learning misalnya untuk menangkap fenomena atau pengetahuan yang terkandung di dalam data tersebut ya. Nah, jadi kita bisa sebutkan bahwa ini adalah aplikasi data science untuk bidang sosial. Ya, jadi computational social science itu seperti itu ya. Jadi data science untuk data-data yang berasal dari sosial media utamanya ya. Nah, secara umum seperti ini ya, ada social science, ada metode CS, ada metode dari computer science ya dan statistika, kemudian ada big data. Jadi tiga hal ini yang membangun computational social science ya. Nah, ini ada metode, ada data ya. Jadi tadi ya data yang besar sama sama teknik komputasi. Oh, ini saya ini tadi sudah. Dan ini computational social science ini relevan karena kita punya data yang sangat besar gitu ya. Jadi kalau ini ada data saya ambil dari Statista ya. Ini jumlah dari aktif user pada sosial media gitu ya. Indonesia nomor 3. Ini satuannya juta ya, satunya juta. Jadi kalau jumlah user seperti ini, postingannya banyak, nah berarti juga datanya akan juga besar gitu ya. Nah, ini kenapa computational social science ini relevan karena ini ya. Nah, kalau kita lihat ini bukan hanya sosial media tapi juga situs-situs, misalnya situs-situs open publication gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya di Arnet Miner gitu ya, ada open data itu juga besar juga. Jadi open system untuk publikasi itu juga besar ya. Nah, ini dari sosial media saja ini jumlah usernya sekian ya. Nah, kalau jumlah user sekian, datanya juga banyak ya. Nah, ini volume data yang diambil ya tahun 2010 sampai 2025. Ini dari Statista juga. Ini zettabyte. Sebentar, saya lupa zettabyte itu nolnya berapa ya. Nanti kalian cek sendiri ya. Zettabyte itu berapa ininya, besarannya ya. Nah, jadi ini satuannya seperti ini. Kita lihat tahun 2025 ini datanya volumenya semakin besar gitu. Jadi
Ya, tentu saja kalau ini ya, kalau ini diolah begitu ya, kita akan dapat informasi-informasi yang terkandung pada data tersebut. Nah, computational social science terkait dengan itu. Ya, jadi ini seperti irisan antara tadi data science, kemudian machine learning, kemudian sosial, gitu, ya. Nah, topik-topik apa aja yang ada di sini di topik ini? Ya, ini eh, ini ya. Jadi kalau kita lihat misalnya salah satu di antaranya ini mencari user yang paling penting pada sebuah jaringan. Nah, jadi ilmu yang kalian dapat misalnya di apa ya, di tentang graf itu mungkin di matematika diskrit sama di struktur data ya. Mungkin sudah belajar tentang Between centrality gitu ya. Jadi jadi apa metode-metode dasar yang sudah kita pelajari ini bisa kita gunakan untuk mencari misalnya dalam kasus ini mencari user yang paling penting pada sebuah jaringan sosial gitu ya. Nah, ini contohnya ini ya. Jadi mencari user yang paling penting dan sebenarnya dari segi metode itu ya ini metode yang bukan metode baru ya. Between centrality algorithm itu bukan sebuah metode baru. Ini metode klasik pada graph gitu. Hanya karena sekarang diimplementasikan pada sosial data ya. Nah, ini ada dalam cakupan computational social science ya. Nah, eh, topik lainnya yang ada dalam computational social science ini misalnya deteksi komunitas gitu ya. Ini juga pakai metode yang ini ya, pakai metode yang juga klasik ya. Jadi seperti ini mencari eh, deteksi komunitas pada sebuah jaringan sosial. Nah, tentu saja datanya ini sebuah contoh graf yang sangat sederhana gitu ya, tapi kurang lebih prosesnya seperti ini gitu ya. Dan yang mau saya tunjukkan di sini bahwa computational social science itu bukan ilmu yang benar-benar baru begitu ya, tapi konteksnya yang mungkin berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi konteksnya khusus eh, pada data dari sosial media begitu ya. Kemudian kalau secara metode itu ya metode-metodenya dari metode-metode yang sudah kita kenal gitu ya. Di antaranya metode-metode untuk pengolahan pemrosesan graf gitu ya. Kemudian machine learning juga gitu. Jadi ini metode-metode yang sebenarnya sudah biasa kita kita gunakan ya. Nah, berikutnya gitu. Ini finding potential collaboration. Jadi contohnya misalnya kita mau mendeteksi pada research publication ya, pada publikasi penelitian, peneliti-peneliti mana saja yang bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi, gitu ya. Nah, metode yang sangat umum begitu ya, itu ya content based filtering itu metode yang sangat umum dan itu metode yang sudah sangat biasa, gitu ya. Kemudian metode lainnya ada analisis semantik dan juga clustering ya. Jadi datanya biasanya data dari publikasi ya, dari open publication gitu ya. Kalian bisa cek misalnya di Arnet Miner gitu ya. Kalau misalnya tertarik untuk topik ini. Ya, jadi yang dilakukan pada topik ini ya, jadi ada publikasi-publikasi dari sekian banyak ya, dari sekian ribu orang begitu. Kemudian yang akan dicari itu adalah autor mana saja yang bisa bekerja sama. Ya. Nah, ini contoh yang ada di computational social science. Ya. Nah, topik lainnya itu yang sangat umum. Ini sebenarnya bukan hanya deteksi hate speech sama cyberbullying ya, tapi apapun ya. Jadi kita lihat di sini, misalnya ini ada deteksi hate speech ya, kemudian ada cyberbullying detection, ada hoax detection, ada spam detection ya, ada sarkasme, ada misogyny. Ya, jadi dan masih banyak lagi ya. Jadi waktu itu ada misalnya deteksi terorisme gitu ya. Nah, jadi topik-topik ini mungkin yang sedang ini ya, yang sekarang banyak di sini gitu ya. Jadi datanya dari sosial media dan penelitiannya banyak di sini karena memang sosial medianya banyak gitu ya. Jadi medianya banyak dan ini relevan karena
di web itu ya tidak semuanya informasi itu benar, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh postingan-postingan yang bisa bohong ya, jadi hoax atau misalnya postingan yang memberikan efek yang tidak mengenakan bagi yang ini ya, bagi bagi yang mempostingnya ya. Termasuk di sini ada misogini ya. Misogini ini yang paling atas itu waktu itu ditujukan pada calon wali kota Tangerang Selatan gitu ya. Nah, ini yang diproses pada ini ya, eh, pada computational social science untuk deteksi eh, apa ya, konten yang tidak tepat ya, inappropriate content gitu. Jadi jenisnya bisa apapun, prosesnya kurang lebih sama gitu ya. Jadi prosesnya kurang lebih sama. Yang membedakan ya nanti ini ya, target akhirnya ya. Nah, target akhirnya bisa salah satu dari yang di bawah ini ya. Nah, ini saya ambil sebagai contoh gitu ya, misalnya di head speech kriteria ini ya, di head speech ini. Jadi pertama kita harus tentukan ini apa yang dimaksud dengan head speech ya. Jadi kalau misalnya nanti misalnya tugas akhir akan mengambil topik di sini, ini kriteria-kriteria ini harus jelas begitu ya. Jadi head speech itu kriterianya apa? Di antara head speech itu kalau ada macam-macamnya, penelitian kita akan mengambil fokusnya di yang mana, begitu ya. Contoh lainnya misalnya kalau mau mengambil misogini, gitu ya. Eh, Misogini juga ada macam-macam. Jadi apa yang menjadi target dari penelitian kita, ya. Nah, ini contoh kriteria dari head speech, ya. Nah, yang salah satu problem pada pada studi-studi semacam ini, ya, itu adalah di sini pada saat pelabelan. Jadi di tahap pertama kan kita mengambil crawling data-data tersebut gitu ya dari sosial media tertentu begitu ya. Nah, salah satu masalahnya itu adalah eh, data-data itu atau cuitan tersebut itu harus diberikan label begitu ya. Dan misalnya kalau kalau misalnya cuitannya misalnya ada 10.000 ya berarti harus ada orang yang memberikan label terhadap 10 tersebut ya. Nah, ini ya. Jadi salah satu tantangan pada ini ya, pada studi-studi semacam ini itu adalah pemberian label ya. Di sini pemberian label ini, labeling proses ya. Nah, ini salah satu penyelesaiannya nanti kita akan bahas di human computation ya. Jadi salah satu problem di sini ini ya. Nah, kalau dari prosesnya ya, eh, yang penelitian tadi itu hampir semuanya sama. Ya. Jadi mulai dari crawling data gitu ya, processing data, kemudian training data, kemudian pelabelan proses dan seterusnya sampai didapatkan hasil. Yang membedakan itu pertama di pelabelan gitu ya, yang pelabelan ini karena tergantung dari tujuannya apa. Apakah misalnya hate speech, apakah misalnya misogyni, atau misalnya sarkasme dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang membedakannya antara satu dengan lainnya itu di sini di transformer yang word to fact ini ya di sini sama satu lagi di sini ya di mesin learning ya. Nah, tapi secara umum prosesnya sama, bagannya sama ya. Jadi yang membedakannya itu adalah ini ya. Nah, ini tadi ya salah satu tantangannya itu pada saat pelabelan ya. Nah, tren untuk penelitian di sini, untuk penelitian di topik-topik semacam ini, trennya itu adalah sekarang studi itu mengarah ke dataset yang multimodal ya, multimodal atau cross-lingual. Jadi bahasa dan bukan hanya teks tapi juga gambar gitu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, misalnya tugas akhir di sini nanti, langkah baiknya kalau mengambil topiknya itu misalnya dataset multimodal atau crosslingual. Kemudian problem lainnya untuk yang penelitian-penelitian di sini ya, untuk studi-studi di sini, ini deteksi-deteksi
yang seperti ini ya, deteksi hate speech, deteksi misogini gitu. Itu salah satu, atau misalnya sarkasme itu yang sampai sekarang menjadi problem yang terbuka itu kalau misalnya ini bentuknya itu ironi. Jadi sarkasme yang terselubung. Nah, itu yang penelitian-penelitian yang studi-studi itu masih ini itu seperti masih unsolved problem gitu ya. Jadi sudah ada yang melakukan studi tapi masih dikit gitu ya. Nah, tapi kalau kalau misalnya studinya yang sudah jelas-jelas misalnya yang sarkasmenya yang terang benderang gitu ya, itu kan kata-kata kasar. Nah, ya kata-kata kasarnya sangat terang itu sih sudah seperti apa ya? Sudah penelitian di sana itu sudah seperti jenuh gitu ya. Studi di sana itu sudah eh, seperti jenuh. Jadi trennya sekarang itu multimodal, crosslingual, sama satu lagi yang open problem tadi itu untuk sarkasme atau cyberbullying misalnya yang terselubung ya. Nah, itu ya. Jadi misalnya kalau mau studi ya di sini ya. Nah, tadi salah satu salah satu persoalannya adalah memberikan label karena data-data karena studi-studi semacam ini kan pada akhirnya adalah klasifikasi ya. Jadi harusnya kalian yang mengambil mata kuliah ini kan sudah mengambil machine learning ya. Jadi ada supervised, ada unsupervised ya. Nah, yang supervised klasifikasi ya. Nah, ini inti dari studi-studi semacam ini gitu ya, studi-studi yang tadi ya, yang di sini itu kan intinya adalah klasifikasi. Gitu. Jadi kalau sudah crawling data, sudah diberikan pelabelan, tahap berikutnya itu adalah klasifikasi gitu ya. Nah, eh, persoalan besarnya itu adalah pada saat pelabelan. Nah, pelabelan itu gitu ya. Kalau misalnya kita punya data sekian banyak gitu ya, pelabelan itu sebaiknya atau seharusnya tidak dilakukan oleh satu orang. Ya. Jadi pelabelan itu minimal dilakukan oleh dua orang. Gitu. Jadi kalau kita punya data 1000, ya kita harus mencari orang yang mau memberikan label terhadap data tersebut dan harus dua orang. Tidak ada ketentuannya dua orangnya harus sama gitu ya, tapi harus oleh dua orang ya. Kalau misalnya di antara dua orang itu ada apa? Ada pertentangan. Misalnya ketika memberikan label pada sebuah cuitan gitu. Ini misogini ataukah bukan? Ya. Nah, maka kalau ada pertentangan di antara dua orang, maka salah satu maka harus dicari satu orang lagi yang memberikan label. Gitu. Jelas ya. Jadi ini memberikan label itu untuk data apapun ya harus lebih dari satu orang, minimal dua. Kalau ada pertentangan maka harus ada orang yang ketiga. Ya, dan ini menjadi persoalan besar gitu karena biasanya datanya sangat banyak ya. Nah, salah satu solusinya itu adalah dengan human computation ya. Jadi dari katanya gitu ya ini human jadi manusia, komputasi oleh manusia ya. Jadi ya, proses pengenalan, misalnya proses pengenalan tentang sesuatu yang jika dikerjakan oleh mesin itu sangat rumit, maka akan menjadi lebih sederhana kalau dikenali oleh orang. Ya, nah ini definisi dari human computation. Jadi orang itu diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas ya, tugas-tugas yang akan membuat lebih sederhana dibandingkan dengan kalau dilakukan oleh komputer. Jadi komputer bisa melakukannya, tetapi kalau dengan orang justru akan lebih sederhana, ya. Jadi apa yang oleh mesin complicated, maka oleh orang justru tidak kompleks, ya. Nah, contoh misalnya ini, ya. Sebentar, ini saya salah menempatkan ini. Ini human computation. Nah, saya pindah dulu, ya. Nah, yang human computation tadi ya. Nah, contoh misalnya ini ya, captcha. Eh, kalau ini menggunakan image processing gitu ya, ini kan akan memerlukan waktu yang sangat lama gitu ya. Kan, memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi proses
proses image processing itu lama ya. Kecuali kalau sekarang sudah ada perkembangan paling baru ya, cuman setahu saya lama ya. Lama dan terus letak dari image-nya juga biasanya juga menjadi masalah. Kemudian belum lagi noise gitu ya. Jadi kalau misalnya gambarnya tidak terlalu clear, maka misalnya pengenalan image-nya menjadi hasilnya kurang akurat. Nah, ini diselesaikan dengan human computation. Jadi, orang yang menentukan isi dari gambar tersebut atau gambar tersebut menyatakan apa, gitu ya. Nah, biasanya, gitu ya, human computation ini dilakukan bisa bertanya langsung kepada orang, gitu ya. Jadi, ini ya, diisikan langsung oleh orang atau melalui game, gitu ya. Nah, ini contoh tadi yang recaptcha tadi ya. Kalau misalnya diselesaikan dengan komputer gitu ya, image processing itu biasanya complicated sama ketidakpastiannya tinggi gitu ya. Nah, ini dengan human computation ini membuat lebih sederhana gitu. Jadi orang yang menentukan isi dari eh, captcha tadi itu apa? Itu yang disebut dengan human computation ya. Ini yang sering disebut the wisdom of a crowd ya. Jadi apa yang banyak disebutkan oleh orang, apa yang mayoritas orang bilang itu adalah kebenarannya gitu ya. Jadi salah satu prinsip pada human computation itu ini ya. Jadi apa yang mayoritas orang mengatakannya seperti itu, maka itulah kebenarannya gitu ya. Nah, jadi contohnya reCAPTCHA ya. Nah, salah satu cara menjaring ini ya, menjaring pendapat dari orang biasanya tidak secara langsung, tapi ada yang dinamakan game. Ini biasanya disebutnya game with a purpose ya. Jadi misalnya kita mau mengenali sebuah barang gitu ya. Nah, kalau barang ini misalnya dilakukan image processing bahwa ini tas gitu. Nah, sebelumnya kan harusnya ada dataset tas dulu gitu ya yang dilakukan dulu training begitu sampai dia bisa mengenali tas. Jadi baru kemudian tas yang ini akan dites apakah bisa dideteksi ataukah tidak. Nah, itu lama begitu ya. Nah, human computation itu memberikan alternatif yang sederhana. Jadi tanyakan saja kepada orang gitu ya. Ini benda ini apa ya. Nah, masalahnya seringkali orang itu tidak tertarik untuk mengisi pendapatnya gitu ya. Nah, jadi game ini itu dimaksudkan untuk memberikan apa untuk memotivasi pengguna supaya mau memberikan pendapatnya barang ini apa sebenarnya ya. Nah, jadi gamenya kalau pada contoh ini sangat sederhana gitu ya. Jadi gamenya itu diberikan sebuah gambar gitu ya kepada dua orang player gitu ya. Nah, player satu itu menebak mengisikan, dia akan mengisikan terus. Player 2 juga gitu ya. Nah, proses gamenya akan berhenti kalau user satu dan user 2 pernah memberikan kata yang sama untuk barang ini, gitu ya. Jadi eh, kalau sudah misalnya user pertama sudah memberikan kata yang sama, misalnya tas, gitu ya. Terus user kedua setelah sekian lama juga mengatakan bahwa ini tas, maka permainan ini untuk gambar ini selesai. Jadi gambar ini adalah tas gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan game with a purpose ya. Jadi game dengan tujuan tertentu gitu ya. Nah, ini human computation seperti ini gitu. Jadi eh, coba ini aja dipikirkan itu ya. Bagaimana proses yang kalau oleh mesin itu akan rumit begitu ya. Pengenalan tas itu kan bisa sangat rumit gitu ya. Nah, human computation memberikan alternatif yang lebih cepat gitu ya. Nah, sekali lagi ini ini ya human computation ini diperlukan kalau pada contoh ini untuk pelabelan. Jadi seperti tadi misalnya pelabelan apa? Pelabelan tadi dataset misalnya dataset misogini gitu ya, dataset misogini atau dataset yang isinya cuitan-cuitan tertentu gitu ya dari X misalnya.
eh, eh, dari X, terus misalnya itu akan diklasifikasikan apakah itu mengandung misogini ataukah tidak. Maka salah satu alternatifnya ya ini ya, dengan membuat sebuah game gitu supaya orang semangat untuk memberikan pendapatnya tentang tentang cuitan tersebut ya. Nah, eh, saya kira yang mengambil mata kuliah ini yang sudah mengambil AI mestinya ya, yang sudah mengambil AI atau eh, sudah mengambil AI atau sudah mengambil machine learning begitu ya. Jadi kalau saya bilang misalnya klasifikasi ya sudah terbayang seperti apa gitu ya. Nah, jadi ini salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk studi-studi tadi ya, untuk studi-studi tadi seperti misalnya memberikan pelabelan. Nah, ini saya ambil salah satu dari tugas akhir mahasiswa tesis ya. Ini ada yang labeling prosesnya itu dengan menggunakan human computation gitu. Jadi pelabelan pelabelan dari ini ya, ini tuh spam ini tuh untuk memfilter spam. Jadi pelabelan itu bisa oleh orang biasa, oleh expert gitu ya, atau bisa dengan cara human computation dengan sebuah game gitu ya. Nah, contohnya gini, yang suka jadi problem itu ketika pelabelan begitu. Misalnya misogini ataukah tidak. Nah, sebenarnya akan lebih baik kalau yang memberikan label itu adalah expert gitu. Misalnya ahli bahasa atau psikolog gitu ya. Tapi kan akan sangat susah gitu ya. Akan sangat susah kita meminta waktu mereka untuk memberikan label bagi ribuan data. Gitu. Nah, maka biasanya kita memberikan pelabelan datanya itu dilakukan oleh user biasa minimal dua orang ya, jadi dua atau tiga orang. Kemudian dilakukan sampling untuk dinilai oleh expert, gitu, ya apakah benar ataukah tidak. Ya. Nah, cara lainnya dengan human computation, gitu ya. Eh, kita letakkan dataset kita di sebuah website, terus kita undang orang untuk memberikan label, ya. Eh, bisa dengan cara game seperti tadi, gitu ya. Nah, ini salah satu cara yang dipakai pada tesis ini. Jadi dibuat website, ya, dibuat sebuah game gitu. Nah, tapi sebenarnya tanpa disadari oleh orang tersebut gitu ya bahwa gamenya itu sebenarnya untuk menjaring pendapat mereka. Apakah pesan seperti ini spam atau bukan? Ya. Nah, ini salah satu pendekatan yang bisa dilakukan pada pelabelan ya untuk studi yang computational social science untuk bagian yang ini ya. Nah, sekali lagi saya menyarankan kalau misalnya tertarik dengan studi ini alangkah baiknya kalau mengambil yang masih masih sedikit studi di sana ya. Nah, sekarang trennya adalah multimodal sama cross-lingual ya. Nah, yang multimodal ini ya seperti ini. Jadi bukan hanya teks tapi juga gambar gitu ya. Gambarnya bisa teksnya bisa teks yang ada di dalam ini yang ada di dalam gambar gitu ya. Kemudian bisa juga berupa caption ya. Selain caption juga bisa tag juga ya. Nah, kalau saya cek ya ini transformer untuk yang bagian ini juga untuk yang bagian image-nya juga sudah ada juga gitu ya. Ini kebetulan saya sedang juga mengerjakan penelitian di sini tentang misogini. Misogini di postingan Instagram berbahasa Indonesia, jadi multimodal ya. Nah, kemudian kalau seperti ini atau misalnya crosslingual, karena biasanya gini, orang melakukan misogini atau memposting aja gitu ya, memposting sesuatu itu biasanya kan bahasanya campur juga begitu ya. Nah, jadi gimana kita juga memproses cuitan-cuitan atau postingan-postingan yang bahasanya itu tidak seragam ya. Jadi kalau mau studi ya saya sarankan di sini atau di yang tadi yang misalnya eh, sarkasme atau cyberbullying yang masih terselubung ya. Nah, ini semoga jelas ya yang computational social science itu terkait dengan
pemrosesan data dari sosial media yang biasanya jumlahnya sangat besar, yang volumenya besar, gitu ya. Kemudian yang diimplementasikan itu adalah metode-metode dari metode-metode terkait big data atau machine learning ya. Kemudian selain itu juga metode yang terlibat diantaranya NLP ya. Kemudian tadi pelabelannya salah satu yang bisa diterapkan itu adalah human computation ya. Nah, tadi apa human computation itu tujuannya adalah membuat sebuah proses yang jika dikerjakan oleh mesin itu sangat sangat rumit dan lama begitu ya. Nah, maka di sini dengan human computation akan menjadi lebih sederhana, lebih cepat dan bisa jadi lebih akurat ya. Nah, berikutnya yang terkait dengan itu yang di dalam social computing tadi ya, yang kita sudah bahas tadi tentang computational social science, ya. Terus human computation ini crowdsourcing ya. Nah, crowdsourcing yang paling umum ya, yang pastinya kalian juga sudah apa ya, sudah sering ya, gitu ya. Itu adalah Wikipedia gitu ya. Wikipedia juga itu contoh yang bagus gitu ya, contoh yang baik karena dia sudah punya kontrol untuk menyelesaikan konflik gitu ya. Jadi kalau kalian cek Wikipedia gitu, Wikipedia itu punya halaman yang namanya talk page. Jadi kalau misalnya kita menulis tentang kota Jakarta misalnya ya, tentang kota Jakarta maka akan ada talk page ya. Jadi halaman untuk berinteraksi antara para autor eh, dari halaman Jakarta gitu ya. Itu talk page tentang Jakarta. Nah, di situ orang bisa berdiskusi begitu ya, bisa berdiskusi, bisa memberikan pendapat, bisa rollback gitu ya. Maksudnya rollback itu bisa menggagalkan postingan orang sebelumnya ya, revisi orang sebelumnya gitu ya. Seperti itu. Jadi itu salah satu contoh. Nah, tapi selain dari Wikipedia itu banyak sekali contoh ya, ada contoh-contoh crowdsourcing lainnya ya. Nah, tadi kalau di awal ya, di awal itu kan saya sebutkannya computer supported cooperative work ya. Nah, yang membedakannya kalau crowdsourcing itu biasanya open. Jadi sangat terbuka. Jadi orang bebas untuk berpartisipasi. Kalau computer supported cooperative work itu orang yang terlibat pada kolaborasi tersebut biasanya jumlahnya terbatas. Gitu ya. Nah, ini contoh crowdsourcing lainnya. Ini ada Johnny Cash Project ya. Johnny Cash Project ini project untuk mengenang musisi ya. Jadi orang bisa sharing memori tentang Johnny Cash ini ya. Kemudian ini ada ini ya, ini enggak ada keyboard ya. Jadi ini adalah website atau ya untuk crowdsourcing tentang konservasi burung. Jadi ini isinya adalah katalog burung ya. Jadi orang bisa memposting itu ya, bisa memposting informasi tentang burung di lingkungannya ya. Contoh lainnya itu adalah OpenStreetMap Haiti ya. Saya salah meletakkan lagi ini ya. Saya salah meletakkan lagi ini. Sebentar-sebentar ya. Maaf ini saya agak terburu-buru menyusun ya. Jadi eh, agak amburadul ini. Eh, ya. Nah, ini sih yang tadi tentang human computation. Tapi betul. Bentar, bentar. Agak nah, oke. Sourcing tapi letaknya kita letakkan di bawah aja yang ini ya. Nah, jadi ini ya. Jadi crowdsourcing itu salah satu contohnya wiki. Jadi kalau kalian mau lihat contoh salah satu contoh yang lumayan baik itu Wikipedia ya. Nah, tapi crowdsourcing itu tidak hanya sebatas teks ya. Jadi crowdsourcing juga bisa misalnya eh, contohnya ini ya, ini tentang konservasi burung gitu ya. Terus tentang OpenStreetMap Haiti. Nah, tentang OpenStreetMap Haiti ini eh,
Ini dilakukan pada saat Haiti kena gempa bumi gitu. Jadi supaya mempercepat bantuan, cepat recovery, maka dibuat OpenStreetMap untuk kota Haiti. Nah, bedanya apa dengan Google Map? Kalau Google Map itu apa? Administratornya kan ada pihak yang menjadi administrator gitu. Itu kalau misalnya kita memberikan label pada sebuah tempat, itu kan kita baru dapat approval berapa hari kemudian gitu ya. Nah, kalau crowdsourcing itu orang bebas untuk melakukan untuk memposting apapun. Nah, kontrolnya siapa yang melakukan kontrolnya itu adalah para kontributor lainnya ya. Jadi di crowdsourcing ini kita kenal istilah kontributor untuk crowdsourcing tersebut ya. Jadi yang melakukan kontrolnya adalah para kontributornya. Kalau misalnya yang diposting itu salah, ya yang melakukan rollback gitu ya atau yang menghapus postingan terakhir itu ya member lainnya gitu ya. Jadi yang membedakan OpenStreetMap misalnya dengan Google Map gitu ya. Nah, dan terbukti untuk OpenStreetMap ini untuk yang Haiti ini bisa mempercepat bantuan ya. Nah, OpenStreetMap juga digunakan dulu waktu di Amerika kena badai Katrina. Jadi untuk distribusi bantuan yang lebih cepat maka dibuat OpenStreetMap gitu ya. Jadi orang bisa memposting misalnya jalan yang rusak yang tidak bisa dilalui. Orang bisa memposting misalnya apa daerah-daerah yang belum dapat bantuan. Itu karena ada partisipasi publik gitu ya. Nah, itu berarti ininya menjadi sangat cepat ya, recovery-nya menjadi sangat cepat. Ya. Nah, ini selain OpenStreetMap gitu ya, ini ada yang namanya Usahidi. Jadi eh, ini hampir sama dengan ini ya, dengan OpenStreetMap. Gitu. Jadi kita bisa melakukan sebuah project gitu ya, sebuah project di sini dengan menggunakan peta gitu ya. Contohnya misalnya untuk mempersiapkan nanti misalnya ketika terjadi gempa begitu ya. Nah, ini Usahidi, kalian bisa cek juga di website ini ya, Usahidi atau di OpenStreetMap. Nah, tidak selalu yang terkait dengan bencana begitu ya. Kalau kalian cek di usahidi.com ini ada misalnya peta Bandung gitu ya. Dia bukan terkait krisis, tapi dia membuat peta Bandung ini misalnya letak taman-tamannya di mana begitu ya. Atau misalnya fasilitas-fasilitas publik lainnya begitu ya. Jadi USAID-nya dipakai untuk memberikan informasi pengelolaan kota gitu ya, eh, penataan kota. Jadi tidak selalu yang terkait dengan krisis ya. Nah, bagusnya gitu orang bisa berpartisipasi gitu ya di platform ini ya. Nah, contoh misalnya salah satu gunanya OpenStreetMap atau USAID ini contohnya misalnya eh, kita gitu ya, eh, lingkungan kita ini kan masih tradisional ya. Jadi kadang-kadang ada jalan ditutup karena misalnya ada orang yang meninggal atau jalan ditutup karena misalnya ada apa hajatan gitu ya atau jalan ditutup karena misalnya rusak. Nah, informasi itu kan eh, kadang kurang tersampaikan gitu ya. Kemudian mengandalkan administrator untuk mengupdate sebuah kota, info atau kondisi tentang sebuah kota juga bisa lama. Nah, ini salah satu alternatifnya ya dengan menggunakan OpenStreetMap atau Usahidi, orang bisa melakukan, orang bisa memposting apapun pada peta tersebut. Ya, kalau kalian ini ya ada ini ya selain Usahidi, kemudian OpenStreetMap, kemudian yang untuk kendaraan ya itu yang ke Waze ya, itu juga termasuk orang bisa share juga lalu lintas.
Nah, ini contoh ini yang menggunakan OpenStreetMap. Saya cari ini ada OpenStreetMap yang khusus Indonesia. Ini contohnya sebentar. Ini yang Gorontalo. Apa dia yang Gorontalo? Ya, jadi ada OpenStreetMap Indonesia. Di sini isinya itu project-project tentang apa ya pengelolaan kota ya, pengelolaan kota eh, di kota-kota di Indonesia gitu ya. Nah, salah satu contohnya ini yang di Gorontalo ini ya. Jadi Gorontalo itu sudah menyiapkan sebuah peta gitu ya, peta jalan sama peta gedung gitu ya. Nah, tujuannya untuk mempersiapkan kalau nanti terjadi disaster ya, misalnya tsunami atau misalnya gempa. Nah, di kita juga sudah dipersiapkan ya. Misalnya kemarin saya dengar di daerah Lembang gitu sudah mulai ada penataan, misalnya pendataan tentang ini ya penduduk gitu ya. Jadi ini katanya itu untuk ini apa untuk mengetahui keluarga mana saja yang berada di daerah rawan gitu. Jadi bukan hanya alamatnya, tapi apakah ini daerah rawan ataukah tidak ya. Nah, kalau di Gorontalo ini eh, persiapan untuk disasternya itu menggunakan OpenStreetMap gitu ya. Jadi seperti ini ya. Nah, kalau dengan OpenStreetMap ini kita bisa membuatnya terbuka. Terbuka itu untuk orang-orang yang apa ya, yang mempunyai akun gitu ya. Jadi yang namanya terbuka itu bukan terbuka secara bebas, tapi untuk orang-orang yang sudah mempunyai akun di sini. Jadi bisa memberikan informasi apapun terkait daerah Gorontalo ya, yang tujuannya itu untuk mempersiapkan untuk kesiapsiagaan bencana gempa dan tsunami gitu. Jadi ini memetakan bangunan dan jalan di area ini ya. Kemudian berikutnya eh, sebentar videonya saya matikan dulu ya. Saya mau minta diambilkan kabel. Ini kabelnya, ininya baterainya sudah ini ya. Nah, kita ke ini lagi ya. Jadi crowdsourcing yang sangat diantaranya sangat bermanfaat itu Usahidi atau OpenStreetMap. Dan OpenStreetMap salah satu yang sangat ya, kalau saya tidak yakin juga kalau bilang paling dulu menggunakannya itu Amerika untuk badai Katrina gitu ya. Kemudian satu lagi itu yang Haiti tadi gitu. Bentar, ya. Jadi ini crowdsourcing yang menggunakan peta ya. Nah, eh, hal lainnya gitu. Bentar. Contoh lainnya itu ini ya. Ini untuk konservasi burung ya. Untuk konservasi burung misalnya seperti ini ya. Ini kalian bisa cek juga ya. Ya, cek juga. Yang sambil kalian bisa cek juga di website ini ya. Jadi ini konservasi burung. Jadi orang bisa memberikan informasi tentang burung-burung yang ada di lingkungannya. Ya. Jadi bukan hanya fotonya, tapi juga suaranya juga gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalian bisa nanti coba cari ya. Jadi bagaimana eh, crowdsourcing ini ya website ini itu memberi kesempatan kepada orang-orang untuk apa menyusun ya untuk share pengetahuan gitu ya. Nah, untuk konservasi ini ya akan sangat bermanfaat begitu ya. Jadi karena orang jadi lebih kenal lingkungannya, terus orang jadi kenal spesies-spesies burung yang
mungkin sebelum ada aplikasi ini sering diabaikan. Nah, ini jadi ada aplikasi ini ya. Nah, jadi ini tiga contoh aplikasi ya, tiga contoh aplikasi yang yang mendukung crowdsourcing ya. Jadi bedanya crowdsourcing tadi sama CSCW ya, CSCW itu CSCW itu Computer Supported Cooperative Work itu eh, orangnya terbatas, misalnya hanya untuk 4 orang gitu ya, atau 5 orang gitu. Nah, tapi kalau crowdsourcing terbuka. Nah, ini contoh lainnya, kehilangan ini ya. Kayaknya saya kehilangan satu slide ya. Ada ini ya, atau saya cari di sini aja. Eh, ini ya, Amazon. Nah, ini nih, saya tadi hilang ya. Jadi ini jadi, nah ini di platform Amazon gitu ya. Jadi eh, tujuannya begitu ya, orang bisa pada kalau misalnya kita punya sebuah project gitu ya, dan project kita itu memerlukan orang yang sangat banyak untuk pekerjaan yang sebenarnya sederhana gitu ya, sederhana tapi menyita waktu gitu ya, perlu orang yang banyak atau si pekerjaannya pekerjaan yang kecil-kecil gitu, cuman volumenya banyak. Nah, biasanya orang menawarkannya di sini gitu ya, di Amazon Mechanical Turk ini ya. Jadi di sini kita bisa share, bisa mengundang orang untuk berpartisipasi di sini, di project kita gitu. Misalnya project kita itu misalnya kita mau membuat sebuah aplikasi untuk deteksi misogini gitu. Kita punya data misalnya 20.000. 20.000 itu kita perlu untuk labeling gitu ya. Nah, pelabelan itu kalau 20.000 data berarti kan minimal 2 orang. Berarti sekitar perlu 40.000 pelabelan gitu ya. 40.000. Kalau misalnya 2 orang itu bertentangan, kita butuh orang ketiga. Berarti 60.000 pelabelan. Nah, itu kan sebenarnya sederhana. Eh, Prosesnya itu pekerjaannya tuh kecil, sederhana, tapi volumenya besar. Nah, di sini kita bisa mengundang orang untuk memposting project di sini. Ya. Nah, biasanya orang yang terlibat di sini ini mendapat eh, reward gitu ya, tapi rewardnya bukan berupa uang. Nah, kalian bisa cek ya di sini rewardnya berupa apa. Ya, biasanya yang crowdsourcing ini bukan uang ya. Rewardnya itu bukan uang gitu. Kalau ada faktor uang, mungkin bukan crowdsourcing yang murni gitu ya. Jadi coba kalian cek, saya lupa berupa apa rewardnya di sini ya, tapi kalian bisa cek juga ya. Mereka dapat reward apa kalau misalnya terlibat pada crowdsourcing di sini ya. Nah, ini untuk crowdsourcing ya. Kemudian eh, untuk CSCW saya sedikit saja untuk CSCW ya. Jadi saya karena ini belum sempat saya gabung ya, karena saya dari kemarin sakit, jadi agak 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 slow gitu segala ininya, aktivitas saya agak agak slow ya. Nah, jadi CSCW ya, CSCW itu ini. Jadi definisinya ini ya. Jadi ini terkait dengan orang-orang yang bekerja secara bersama dengan menggunakan komputer ya. Nah, di sini ada aspeknya dua, ada aspek CS, ada computer science, ada aspek eh, kooperatif worknya ya. Jadi komputer seperti sama kooperatif worknya. Jadi ada aspek humannya di yang kolaboratif di kooperatif worknya ya. Yang aspek teknologinya di computer supported gitu ya. Nah, ini bukan penelitian yang baru gitu ya. Jadi sudah ada dari tahun istilah ini sudah ada dari tahun 1984. Nah, salah satu tools yang kita misalnya suka gunakan untuk CSW ini misalnya Google Doc gitu ya. Nah, itu kan biasanya kita eh, tidak crowdsourcing gitu ya. Biasanya
kelompok kita tetap 5 orang ataukah paling besar itu misalnya kelas gitu ya. Nah, itu ya, jadi ada batasan dari jumlah. Nah, ini masuk ke komputer seperti kooperatif ya. Semoga kalian menangkap bedanya antara crowdsourcing sama CSCW ya. Nah, ada dua aspek ya. Sebentar saya ke ya. Ini saya pakai yang sebentar. Ini saya yang mempersiapkan karena di beberapa hari lalu saya juga tidak masuk kampus karena batuk ya. Ini saya pakai yang versi PDF ya. Ini akan diberikan slide-nya dua-duanya ya. Nah, jadi ini ya. Jadi ada istilah sosial web. Jadi sosial web itu termasuk diantaranya web yang untuk crowdsourcing ya. Pokoknya web yang memungkinkan orang untuk berpartisipasi itu adalah sosial web. Ada istilah supported cooperative web. Tadi istilahnya tadi ya. Jadi ini terkait dengan orang yang bekerja sama dan terkait dengan teknologi yang mendukung orang untuk bekerja secara bersama-sama ya. Nah, tadi ada dua aspek, ada computer supported, jadi ada dukungan teknologi itu yang nanti kita akan kenal dengan nama groupware gitu ya. Kemudian ada cooperative work. Nah, cooperative work itu menyangkut nanti hubungan antara para kontributornya gitu ya, atau fitur-fitur yang terkait dengan kontributornya ya. Nah, ini ada aspek CS dan aspek ini ya CW-nya ya. Nah, ini ada istilah tadi dari sisi CS ini groupware ya. Jadi ada yang namanya groupware itu adalah perangkat lunak atau aplikasi yang memungkinkan orang untuk bekerja secara bersama-sama ya. Nah, groupware yang baik itu seharusnya bukan hanya memungkinkan orang untuk bekerja bersama-sama, tapi harusnya punya fitur-fitur tertentu yang membuat orang itu selalu terupdate dengan apa yang dikerjakan orang orang lain pada grup gitu ya. Nah, ini groupware ini berbeda dari pada umumnya software gitu ya. Ini jadi groupware itu harus membuat para user, jadi para para member di grup tersebut itu aware ya bahwa dia bagian dari grup, dia juga harus aware apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang pada grup ya. Nah, kalau tidak ada informasi itu, maka bisa jadi tujuan dari kooperasinya atau tujuan dari kolaborasinya tidak tercapai. Ya. Nah, faktor yang harus diperhatikan, ini saya skip bagian sejarahnya ya, nah, tentang groupware ini ya. Eh, jadi saya langsung ke bagian ini ya, ke bagian awareness ya, bentar. Karena ini slide untuk mahasiswa S2 ya, dan di S2 ini eh, mata kuliah sosial computing itu 1 semester. Jadi ini lumayan dibahasnya detail ya. Tapi ini kita tidak perlu terlalu detail ya. Jadi ini ya, CSCW itu 2 atau 3 orang yang bekerja secara bersama. Tidak selalu 2 dan 3 orang ya, tapi intinya grupnya itu kecil ya. Grupnya kecil, kemudian ada fasilitas-fasilitas untuk membuat orang itu aware dengan apa yang terjadi di dalam grup ya. Nah, 2 contoh CSCW tools yang sangat umum itu Google Docs ya. Nah, Get Satisfaction mungkin sekarang sudah nggak pakai lagi ya, tapi Google Doc itu kita masih pakai ya. Nah, jadi salah satu di antaranya itu ya. Nah, yang membedakan antara crowdsourcing sama CSCW itu koordinasi dan komunikasi. Kalau pada crowdsourcing ya, karena sifatnya terbuka, partisipannya banyak, kontributornya banyak, maka komunikasinya bisa terbatas, tidak seintens untuk CSCW ya. Kemudian untuk koordinasi juga beda gitu ya. Kalau koordinasi pada crowdsourcing itu koordinasinya implisit.
contoh misalnya kalau kita membuat sebuah artikel di Wikipedia, gitu ya, eh, kita tidak berkoordinasi dengan para autor Wikipedia, gitu. Tapi kalau kalau kita sebagai orang yang pertama membuat artikel tentang Jakarta, misalnya, nah, terus kita membuat table of content-nya ya. Jadi isi dari tulisan tentang Jakarta itu akan apa aja. Maka kontributor-kontributor setelahnya itu akan mengikuti table of content tersebut. Nah, ya, itu yang dimaksud dengan koordinasi secara implisit. Tapi kalau CSCW, kalau grupnya kecil, itu koordinasinya koordinasi eksplisit. Misalnya kita membuat paper gitu ya. Kita membuat paper, kita ada pembagian tugas begitu ya. Nah, itu koordinasi yang dilakukan secara eksplisit. Eh, Koordinasi secara eksplisit itu tidak mungkin dilakukan pada crowdsourcing karena akan lama ya, karena kontributornya banyak. Tapi pada CSCW sangat memungkinkan ya. Nah, eh, ada yang namanya group work, ada yang namanya groupware. Kalau groupware itu tadi terkait dengan aplikasinya, kalau group work itu terkait dengan orang-orangnya ya. Nah, ini yang eh, kita lihat bentar, ya. Jadi tadi ya yang membedakannya komunikasi dan koordinasi. Untuk komunikasi sendiri itu eh, bisa langsung ataupun tidak langsung ya. Contoh misalnya gini, kalau sebuah groupware tidak punya sarana untuk komunikasi gitu ya, tapi masih menggunakan email, maka itu bukan groupware yang baik gitu ya. Nah, sebuah groupware itu akan terbilang baik kalau misalnya orang bisa memberikan catatan secara khusus pada bagian-bagiannya ya. Nah, kalau di Google Doc makin ke sini eh, kayaknya semakin baik ya, karena kita bisa memberikan komen untuk bagian tertentu begitu ya. Nah, itu salah satu cara komunikasi ya. Nah, ini eh, CSCW groupware ya, seperti ini bisa same place same time ya, bisa same place different time, bisa different place same time, bisa different time different place ya. Ini eh, untuk CSCW. Kalau crowdsourcing, kalau crowdsourcing ya jelas different time different place begitu ya, seperti itu ya. Nah, kalau CSCW masih ada kemungkinan same time same place gitu ya, different time same place juga masih memungkinkan ya. Nah, jadi itu bedanya groupware sama tadi yang website untuk crowdsourcing ya. Nah, ini saya skip ya tentang komunikasinya. Ini yang tadi yang implisit sama eksplisit koordinasi. Jadi eh, eksplisit koordinasi tidak mungkin dilakukan pada crowdsourcing gitu karena orangnya sangat banyak ya. Eksplisit koordinasi hanya dilakukan untuk grup yang kecil yang CSCW ya. Nah, eh, CSCW ini seperti juga crowdsourcing tidak hanya terkait dengan membuat sebuah tulisan gitu ya. Tadi kalau pada contoh yang tadi misalnya tentang apa? Tentang burung yang konservasi burung itu juga kan bukan hanya tulisan tapi suara gitu ya, gambar gitu. Kemudian juga tadi pada OpenStreetMap itu juga terkait dengan informasi kota begitu ya. Ya, jadi yang namanya crowdsourcing ataupun CSW itu bukan hanya tentang ini ya, bukan hanya tentang eh, membuat sebuah dokumen ya. Salah satu CSCW itu diantaranya misalnya membuat ontologi. Itu kalau kalian lihat misalnya ada web protigi. Itu yang web protigi itu memungkinkan orang untuk eh, berkolaborasi membuat sebuah ontologi. Nah, ontologi itu kan isinya itu kelas, objek, rule gitu ya. Nah, itu kan bukan bukan teks gitu ya. Jadi sekali lagi CSCW maupun crowdsourcing itu bukan hanya terkait tentang membuat sebuah teks ya. Ya. Baik, ini yang implisit koordinasi gitu ya. Implisit koordinasi itu tadi ya. Jadi contohnya
ini ya. Jadi caranya biasanya dilakukan dengan cara orang yang pertama membuat eh, membuat susunan atau table of content ya, susunan dari tugas atau table of content. Kontributor berikutnya tidak bertanya kepada kontributor lainnya, tinggal mengambil satu bagian. Ya. Itu yang implisit koordinasi ya. Kalau eksplisit koordinasi ada pembagian ya, si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa gitu ya. Nah, ini tentang implisit dan eksplisit koordinasi ya. Nah, awareness gitu ya. Awareness itu eh, ini terkait dengan fitur-fitur. Jadi awareness itu bukan soal perasaan para kontributornya ya, tapi ini fitur pada groupware. Jadi fitur pada aplikasi kolaborasi ya. Bagaimana caranya fitur tersebut memberi informasi kepada orang apa yang sudah terjadi pada grup tersebut. Misal, kalau misalnya si SCW-nya misalnya membuat paper. Nah, orang kan tidak selalu berada pada di situ terus, groupware-nya menyala terus. Misalnya hari ini misalnya saya membuat satu paragraf. Berikutnya nanti misalnya kemarinnya saya baru membuat sebuah paragraf. Saya baru akses lagi 2 hari kemudian gitu. Nah, dalam waktu 2 hari kemudian itu kan sudah ada misalnya orang-orang atau member lain yang melakukan penambahan atau melakukan penghapusan atau revisi. Nah, fitur awareness ini terkait dengan eh, informasi-informasi yang bisa diperoleh oleh member, oleh anggota dari grup, sehingga dia mengetahui apa yang terjadi ketika dia sedang tidak aktif pada grup, gitu ya. Jadi tidak boleh ketinggalan, ya, gitu. Nah, kalau kalian misalnya ini selain CSW ya, kalau kalian misalnya di Wikipedia, misalnya yang paling sederhana, di Wikipedia itu ada yang namanya ada apa history. Jadi kita bisa bisa tahu orang mengerjakan apa, atau orang menambahkan apa, atau orang merevisi apa, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh fitur awareness, ya. Nah, kemudian salah satu fitur awareness lainnya, kalau kalian misalnya di Google Doc atau di apa, ya samalah Excel gitu ya, tuh kalian bisa melihat siapa yang saat itu sedang online, gitu. Jadi itu juga salah satu fitur awareness. Kita bisa mengetahui siapa saja yang saat itu sedang hadir di situ dan melakukan aksi apa, mengisi apa. Nah, itu salah satu fitur awareness ya. Jadi ada yang fitur awareness saat itu juga kita bisa lihat aktivitas orang, ada yang menyimpan histori. Nah, histori itu berguna juga untuk orang-orang ketika dia sedang tidak aktif pada grup. Jadi dia bisa mengetahui apa yang terjadi dalam grup ketika dia sedang tidak aktif. Ya, nah ini fitur-fitur awareness eh, ini ya terkait fitur-fitur awareness. Nah, ini contohnya misalnya ya ini jenis-jenis awareness ya. Ada persona, informasi, nggak usah ini di apa ya diingat banget gitu ya. Tapi ada jenis-jenisnya gitu. Jadi apa yang perlu orang ketahui dari grup gitu. Nah, jadi setiap orang pada grup pada CSW itu harus tahu persis tugasnya dan tugas orang lain dan tugas masing-masing user lain. Jadi kalau misalnya si SCW-nya membuat paper, saya tahu persis yang saya kerjakan bagian mana, yang orang lain kerjakan masing-masing bagian mana saja, gitu ya. Kemudian tadi yang informal awareness tadi, pada saat kita misalnya kita masuk ke dalam aplikasi groupware, kita bisa tahu siapa saja yang sedang hadir dan apa yang mereka kerjakan, gitu ya. Nah, terus kita juga tahu misalnya status dari setiap orang, misalnya aktif terakhir tanggal berapa gitu ya. Atau misalnya user A itu sudah melakukan apa saja sejak awal. Misalnya dia meng-create sebuah paragraf atau dia mengupdate sebuah paragraf gitu ya. Contoh ya. Kemudian
Satu lagi ini workspace awareness ini seperti gabungan dari jenis-jenis awareness lainnya ya. Nah, ini salah satu syarat dari groupware. Jadi groupware itu bukan disediakan sebuah apa ya, sebuah kertas kosong gitu ya, orang bisa menuliskan apapun, tapi harus ada fitur-fitur yang membuat orang itu sadar dia itu sedang mengerjakan apa ya. Apa orang lain sudah mengerjakan apa gitu ya. Jadi harus ada fitur seperti itu ya. Nah, eh, hal lainnya, nah ini ada hal lainnya ya. Ini ada yang namanya 9 faktor. Ini Robert Kling ini sering disebut Bapak Sosial Computing ya. Nah, beliau punya ide, mempropos ide tentang faktor C gitu ya. Jadi sebuah groupware gitu ya, itu atau sebuah crowdsourcing ya, atau sebuah web untuk crowdsourcing itu harusnya menangani 9 faktor C ini gitu. Jadi misalnya kalau ada konflik, bagaimana ada nggak fitur untuk menyelesaikan konflik? Atau misalnya koordinasi atau melakukan kesepakatan ya. Nah, eh, 9 faktor ini itu kalau pada Wikipedia itu semuanya terangkum di top page ya, di top page sama history gitu ya. Jadi terangkum di sana semua. Jadi menyelesaikan apa ya, menyelesaikan konflik di situ juga. Itu kalau kalian baca di Wikipedia di top page itu, oh, itu biasanya percakapan-percakapan tentang tentang eh, topik tersebut begitu ya. Dan kemudian kontrolnya juga kalau di Wikipedia misalnya bisa rollback. Jadi kalau misalnya seseorang melakukan revisi yang menurut member lainnya itu salah gitu ya, itu keluar dari jalur ya bisa rollback gitu ya, itu kontrol ya. Jadi kalian bisa lihat contohnya di Wikipedia bagaimana Wikipedia menangani 9 faktor C ini ya. Ini yang human computation tadi sudah saya eh, ini ya. Oh ya, mundur. Ini ya, istilah lainnya ya, mungkin nanti kalian juga kenal ya. Ada yang namanya citizen science. Jadi yang tadi yang konservasi burung juga itu sering disebut juga citizen science ya. Jadi crowdsourcing, citizen science, human computation itu berkaitan erat. Jadi citizen science itu ya itu eh, hampir sama seperti crowdsourcing. Jadi ada partisipasi dari warga terhadap sesuatu ya. Misalnya ini kalau tadi misalnya untuk yang tadi burung ya. Nah, yang universe ini tentang tentang hewan gitu ya. Ini ya jadi kalau kalian misalnya baca citizen science itu kurang lebih sama dengan crowdsourcing ya. Ini yang Sahidi tadi ya, ini sudah kayak ini ya, ini juga tentang ibu tadi ya. Nah, ini yang tentang Amazon tadi ya, tentang Amazon ini juga kalian bisa explore gitu ya. Bagaimana orang bisa apa meng-hire orang untuk mengerjakan tugas-tugas yang eh, kecil-kecil tapi volumenya besar. Ya, mungkin itu dari saya ya. Nah, untuk tugas itu akan saya posting besok, tapi kurang lebih gambarannya gini ya. Jadi kembali ke awal ya, sebentar, balik ke sini. Nah, kurang lebih gambarannya gini, tapi untuk pastinya, untuk apa ya, untuk nanti untuk submissionnya nanti akan disediakan baru nanti malam ya, karena saya mengejar dulu ngajar hari ini. Jadi
Nanti malam saya akan share via ke Pak Kurniawan ya untuk kalian posting gitu ya. Mungkin di Google aja lah. Eh iya ya, di Google aja. Saya cuma perlu link ya. Jadi kan kita punya tiga topik ya, assistive well-being gitu ya, terus CSCW termasuk di sini crowdsourcing dan human computation ya. Nah, tugasnya gitu. Saya mau kalian membahas eh, salah satu aplikasi atau studi yang masuk ke dalam salah satu ini, gitu ya. Jadi misalnya kalian membahas, misalnya kalian membahas tentang tadi universe. Nah, kalian bahas dari sisi sosial computingnya, jadi dari sisi sosialnya, dari sisi computingnya, gitu. Kenapa studi itu atau aplikasi itu perlu, gitu ya. Nah, bebas kalian boleh membahas misalnya asistif teknologi, misalnya untuk aplikasi, misalnya aplikasi untuk orang buta, gitu ya. Eh, nanti kalian bahas dalam sebuah video. Jadi kalian membuat sebuah video karena dari video saya akan menangkap kalian paham ataukah tidak dibandingkan dengan kalau dalam bentuk tulisan gitu ya. Jadi nanti akan saya spesifikasikan lebih jelas. Intinya kalian cari sebuah studi atau aplikasi yang masuk ke dalam salah satu dari tiga bagian ini ya. Baik itu teknologi asistif atau well-being, kemudian CSCW, crowdsourcing atau human computation atau computational social science ya. Nanti saya syaratkan di bagian akhir itu kalian harus sertakan sumbernya. Jadi pendapat kalian menjelaskan tentang itu tuh pastikan bersumber dari sesuatu gitu ya. Kalian harus mencantumkan sumbernya ya. Dalam bentuk video sekitar 3 sampai 5 menit, tidak lebih gitu ya. Nanti yang dicantumkan itu nanti kalian upload aja ke suatu tempat dan pastikan saya bisa akses gitu. Nanti akan saya satu persatu akan saya cek ya. Nggak apa-apa 900 orang saya nggak apa-apa karena waktu berapa tahun lalu juga 780 orang saya cek satu persatu gitu ya, itu nggak masalah. Jadi dalam bentuk video ya 3 sampai 5 menit. Nanti linknya kalian kirimkan. Nanti saya sediakan formnya ya. Intinya cari studi mau dari paper atau kalian explore aplikasi gitu ya yang masuk ke tiga hal ini ya, salah satu dari tiga hal ini kemudian kalian harus jelaskan kenapa itu termasuk aplikasi social computing. Berarti kalian harus bahas dari sisi sosialnya, dari sisi computingnya gitu ya, kenapa ini perlu gitu ya, efeknya nanti ke orang seperti apa gitu ya, kemudian prospeknya ke depan seperti apa ya. Nah, nanti secara pastinya yang barusan saya sebutkan itu saya akan tulis di spesifikasi tugas ya. Nah, tugasnya akan saya posting nanti malam karena sore ini saya masih akan saya posting nanti malam dan saya share linknya ke Pak Kurniawan. eh, Waktu pengerjaannya itu sebelum kuliah berikutnya. Jadi sekarang hari Jumat, berarti antara Rabu atau Kamis pagi ya. Jadi supaya tidak mengganggu kuliah berikutnya kan di Jumat lagi kalian sudah ada topik baru ya. Jadi saya akan minta kalian mengumpulkannya sebelum hari Jumat. Mungkin hari hari Kamis ya, hari Kamis, hari Kamisnya tapi juga siang gitu ya, hari Kamisnya siang. Mungkin itu dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang materi ini, nanti saya akan share ininya ya, slide-nya. Saya akan gabungkan slide yang ini sama slide di sebagian dari slide tadi biar satu file aja ya, biar nggak usah terlalu bingung gitu ya, karena yang tadi satu file juga panjang dan nggak semua materi perlu untuk kalian pahami gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Permisi Bu, Ya, izin bertanya perihal tugas. Jadi hmm, tugas tersebut kita cari, anggapannya cari paper atau studi, lalu boleh. translate ke dalam. Aplikasi juga boleh.
aplikasi boleh. Misalnya Oh, kalian aplikasi boleh, Bu. mengeksplor universe Oke, atau Bu. kalian mengeksplor apa menemukan website yang menurut kalian itu masuk sosial computing gitu ya. Itu buat saya itu sangat menarik kalau kalian menemukan aplikasi-aplikasi baru selain tadi yang disebutkan Universe, eBird gitu ya. Silakan gitu ya. Ya itu. Iya. Terus Bu. gimana? Jelas ya? Terus, Bu, kalau yang itu misalnya sudah temu, itu berarti dibuat PPT baru disampaikan dalam video. Apakah seperti itu, Bu? Nggak dalam PowerPoint juga boleh. Kalau kalian langsung ngomong juga nggak apa-apa juga gitu. Yang saya perhatikan ini kok, yang saya perhatikan apa yang kalian sampaikan kok gitu ya. Jadi nggak harus PowerPoint kalau kalian mau menyampaikannya secara langsung gitu ya. Seperti reporter nggak apa-apa gitu ya. Saya senang juga begitu ya. Oke, Bu. Makasih, Bu, informasinya. Gitu ya. Jadi boleh dari paper, boleh dari kalian studi gitu ya. Atau misalnya gini, OpenStreetMap itu kan banyak. Jadi bukan hanya OpenStreetMap-nya, tapi tadi misalnya OpenStreetMap Gorontalo atau Yusahi di Bandung gitu atau Yusahi di Kalimantan itu kan banyak. Nah, kalian boleh bahas itu gitu atau misalnya Universe dipakai untuk katalog ini katalog hewan-hewan di apa di Kalimantan boleh itu kan spesifik gitu. Jadi bukan universe-nya yang umum tapi coba yang spesifiknya universe-nya apa gitu. Ya kalau untuk itu juga bisa kalau saya cek juga untuk yang tadi yang konservasi burung itu kan ada daerah-daerahnya gitu ya. Boleh ya, boleh studi, boleh dari website kalian explore, boleh dari paper juga boleh gitu. Jelas ya. Nanti yang saya perhatikan kalian menjelaskannya untuk poin-poin yang perlu dijelaskan nanti kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan ya aspek teknologi sosial gitu. Tapi nanti akan saya tulis di deskripsi persoalannya ya, di deskripsi di spesifikasi tugasnya. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan. Semoga cukup jelas ya. Minimal kalian dapat view ya apa sebenarnya social computing. Jadi social computing itu jadi kalau kadang-kadang itu saya menemukan yang salah kaprah. Jadi social computing itu kayak terlepas dari computingnya gitu ya. Jadi kayak ke aspek sosialnya. Jadi seperti misalnya uji coba perangkat lunak saja misalnya. Uji coba aplikasi saja enggak gitu, bukan itu gitu. Jadi justru kalau aplikasi social computing itu menjadi lebih luas gitu karena dia tidak hanya menguji coba akurasi misalnya kebenaran dari metode tapi misalnya acceptance-nya. Jadi misalnya bisa diterima enggak efeknya oleh masyarakat apa. Jadi punya dua sisi gitu. Satu sisi sosial, yang satu lagi sisi teknologi computingnya gitu. Jadi metode metode dari computing apa yang diterapkan pada aplikasi sosial computing ini ya. Semoga jelas ya. Ini saya ya kurang lebih tiga hal ini ya. Kalau di ada beberapa yang mencantumkan sosial computing itu hanya dua yang bawah gitu. Cuman menurut saya yang asistif sama wellbeing teknologi itu juga ada dalam cakupan sosial computing karena ada aspek sosial dan teknologinya ya. Waktu minggu kemarin saya menjelaskan etika ya tentang etika juga. Jadi itu termasuk yang nanti mesti diperhatikan juga ketika menyampaikan di video. Jadi pembahasan tentang eh, etika ya di persoalan tersebut di aplikasi tersebut. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah jelas ya berarti ya. Saya kembalikan ke Pak Kurniawan ya. Ya baik, terima kasih Bu Dede atas pemaparannya eh, dan kesediaan dari Ibu untuk mengisi perkuliahan sosio selama 2 pekan. Semoga bisa menjadi pencerahan ya bagi teman-teman semuanya terkait dengan sosio computing ya dan bisa membedakan apakah ini sudah masuk ke sosio computing atau hanya sekedar aspek sosialnya saja yang dieksplor gitu ya. Eh, dan untuk
assignmentnya juga sudah disampaikan oleh Bu Dade, tapi untuk deskripsi lebih detailnya nanti eh, kita nanti akan saya share ya ke grup WhatsApp yang eh, eh, sosio. Sekali lagi terima kasih Bu Dade atas kesediaannya dan Sama-sama, Pak eh, Firman. sudah memberikan pencerahan kepada eh, rekan-rekan mahasiswa. Saya tutup untuk sesi kelas sosio pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.